ini Felix Syarika seperti KJT, mata pelajaran P5BK, tema pembelajaran proyek literasi digital. Ini saya akan membuka berita tentang slogan Indonesia Kreasi Daerah. Berbeda sebuah video yang menunjukkan slogan Indonesia Kreasi Daerah mendadak viral dunia maya melalui media sosial dan pemesanan instan. Video yang berdurasi 36 detik tersebut langsung viral di media sosial di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Tadi studi lebih lanjut, video Garuda Indonesia Kreasi Daerah tersebut merupakan cuplikan dari game simulasi Explain 11. Kesimpulan yang kita ambil dari berita tersebut, jangan mudah percaya berita yang terlalu dari sumber. Sekian dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dia, saya dari kelas STJKT, pelajaran P5BK, tema pekerjaan proyek literasi digital. Saya ingin menyampaikan laporan semua beredar sebuah gambar asal tatapan layar yang mirip seperti tampilan di berita pada media daring online dengan menampilkan foto Gubernur Jawa Tengah yang seolah menyampaikan pernyataan karena mewabah Gubernur Ganjar Pranowo diberikan salah selain karyawan datang selama 2 minggu. Kesimpulannya, saya mengimbau agar kawan-kawan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Juga mengimbau agar masyarakat selalu mengkonfirmasi setiap informasi yang bukan dari sumber kredibel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Saliwa, kelas 10 TDKT, pelajaran P5BK, tema kepekerjaan proyek literasi digital. Di sini saya ingin menceritakan sebuah berita tangkapan layar berupa profil akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Bupati Soeharto, yaitu Dr. Andes Haji Agus Santoso. Beredar di media sosial, pemilik akun itu memberikan penawaran bantuan untuk masjid dan meminta akhir agar menyerahkan rekening atas nama masjid yang akan didaftarkan guna mendapatkan bantuan. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo menyatakan informasi tersebut palsu alias hoax melalui Instagram Pemba Sukoharjo seperti yang dilihat Detik Jateng Jumat 21 bulan 1 2022. Setelah saya telusuri video tersebut lebih mendalam, berita tersebut hoax atau tidak ada terjadinya bantuan SDB berita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Maulana dari kelas 10 TDKT, mata pelajaran P5BK, tema pekerjaan proyek literasi digital. Hari ini saya akan menyampaikan berita hoax tentang meninggalnya Megawati di media sosial. Berawal dari video yang diklaim Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno meninggal dunia beredar di media sosial tersebut disebarkan oleh akun Facebook pada 12 September 2021. Video berdurasi 1 menit 41 detik itu menampilkan rekaman suara yang menunjukkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meninggal dunia. Terdapat juga wawancara politisi PDIP Heri Rusidi Ningrat. Kesimpulannya bahwa video tentang ucapan duka Rusidi Ningrat adalah bukan milik Megawati, melainkan untuk Nazarudin Kemas almarhum suami Megawati. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelas 10 3 mata pelajaran P5BK pekerjaan, tema pekerjaan proyek literasi digital. Saya ingin menyampaikan berita hoax dan fakta yang tertulis berita tersebut. Pesawat jatuh disebarkan oleh dari akun Facebook yang bernama Nurgami. Yang tertulis berita tersebut, pesawat jatuh lagi ketika Cina gagal meluncurkan serangan udara di dekat Taiwan. Berita tersebut menyampaikan mengunggah video sebuah pesawat tempur yang terjatuh dengan narasi klaim bahwa pesawat terjatuh lagi ketika gagal meluncurkan serangan udara di dekat Taiwan. Faktanya video yang dibagikan tidak diambil dari game Arma 3. Tidak ada hubungannya dengan klaim di dalam narasi terkait ketegangan baru-baru ini antara Cina dan Taiwan. Sekian dari berita yang saya sampaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disandra dari kelas 10 TDKT, pelajaran P5BK. Judul berita hari ini, Medan saya
yang digunakan di Indonesia tidak memiliki efek samping atau berisi virus mati. Kesimpulannya, jangan percaya. Pelajaran P5BK. Tema keberkerjaan. Materi kita kali ini adalah tentang berita hoax dan berita fakta. Berita hoax yang ingin saya sampaikan tentang mendapatkan kuota gratis dari sebuah link palsu. Berita hoax ini dilansir, berita hoax ini saya baca dari Kominfo atau sebuah link berita yang ada di Google maupun di sosial media lainnya, yaitu beredar pesan di media sosial platform WhatsApp terkait koneksi internet gratis selama 90 hari sebesar 100 GB. Faktanya, CEO Digital Forensik Indonesia yaitu Bubi Alamsyah mengatakan bahwa pesan tersebut adalah modus kejahatan siber untuk mencuri kontak-kontak hingga browsing histori korban. Cara mengatasi hoax tersebut ialah jangan mengklik link pada pesan WhatsApp maupun di sosial media lainnya. Baiklah, saya akan menceritakan berita real atau nyata tentang Gunung Semeru meletus adalah benar terjadi, yang berdampak rumah-rumah warga tertimpa dari abu-abu vulkanik dan memakan korban. Tetapi sebagian warga sudah dievakuasi oleh BPBD, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Putri Natasha. Saya dari kelas 10 TKJT, mata pelajaran P5BK, Proyek Literasi Digital. Hari ini saya akan membicarakan kasus tentang 600 pelajar Cina diberikan vaksin kosong di DKI Jakarta. Jadi menurut saya, kasus tersebut adalah hoax karena setelah saya mencari tahu lebih dalam, kejadian ini bukan di DKI Jakarta, dan setelah menelusuri video tersebut berlokasi di University Malaya atau Malaysia. Berkaitan dengan video tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Malaysia juga sudah mengonfirmasi bahwa petugas dalam video tersebut melakukan kesalahan. Kronologisnya adalah setelah pemberian suntikan kosong, anak laki-laki dalam video tersebut menyadari bahwa dia tidak diberikan dosis yang tepat, kemudian memberitahukan orang tua dan petugas vaksin tersebut. Seperti yang dilansir dari Kompas.com, petugas meminta maaf dan melanjutkan untuk pemberian suntikan vaksin yang benar. Dengan demikian, selain 600 pelajar Cina divaksinasi kosong di DKI Jakarta merupakan hoax dengan kategori konten yang menyesatkan. Demikian berita tersebut saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Ramadan dari kelas 10 TKJT, mata pelajaran P5BK, tema pekerjaan proyek literasi digital. Di sini saya menyampaikan berita hoax dan fakta. Tertulis dari akun sebuah sosial media Facebook mengunggah video sebuah pesawat tempur yang terjatuh dengan narasi klaim bahwa pesawat Cina terjatuh lagi ketika gagal meluncurkan serangan udara di dekat Taiwan. Faktanya, video yang dibagikan diambil dari game Arma 3. Tidak ada hubungannya dengan klaim dalam narasi terkait ketegangan baru-baru di antara Cina dan Taiwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Widodo. Saya dari kelas 10 TJKT, mata pelajaran P5BK, tema pekerjaan proyek literasi digital. Di sini saya menyampaikan berita hoax tentang PPKM darurat
berkepanjangan hingga 13 Agustus 2021. Beredar informasi di media sosial sebuah unggahan yang mengklaim bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat diperpanjang hingga tanggal 17 Agustus 2021. Dan setelah saya berdalam dan mencari berita tersebut adalah hoax atau bohong. Dan dari keterangan tertulis Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa informasi itu adalah bohong atau hoax. Faktanya, mengklaim mengatakan bahwa PPKM darurat kuningan yang dibentuk adalah salah. Juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Jody Mahadi membantah informasi tersebut. Beliau menegaskan bahwa saat pemerintah masih sesuai dengan rencana awal PPKM darurat akan dilakukan dari tanggal 3 Juli hingga sampai 20 Juli 2021. Buat teman-teman saya, jangan percaya dengan berita-berita yang belum valid faktanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Peter Ginting. Saya ada di kelas 10 TJKT. Mata pelajaran PMK Proyek Literasi Digital. Saya akan membawakan tema tentang Jogja Tutup, dan ini diinformasikan untuk bahwa pesan tersebut adalah hoax. Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Dr. Iva Aryani menegaskan jika berita yang beredar terkait asrama UGM di Basiru yang saat ini digunakan untuk shelter karantina pasien COVID-19 telah penuh sama sekali tidak benar. Menurut data terakhir diterimanya, asrama Basiru memang masih menampung para pasien yang positif, tapi hanya terisi antara 25% dan minus 30% dari total yang daya tampung. Mohon agar dari buat kawan mohon agar tidak ikut meneruskan ataupun menyebar kembali informasi yang tidak benar tersebut. Dan untuk masyarakat tetap terus menerapkan protokol kesehatan 4M dengan ketat, seperti menggunakan masker dimanapun Anda berada, mencuci tangan sering, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap selalu waspada dan saling mengingatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penrehan, kelas 10 TJKT, mata pelajaran PMK, tema pekerjaan proyek literasi digital. Di sini saya menyampaikan berita tentang hoax. Berita hoax gempa susulan yang ada di Palu ini terjadi pada tahun 2018. Gempa ini sangat membuat korban menjadi kehilangan harta benda dan keluarga. Namun masih ada aja yang membuat para korban menjadi semakin cemas dengan adanya berita hoax tentang gempa susulan. Hoax ini beredar di berbagai sosial media dan khususnya di aplikasi WhatsApp. Narasi di dalam berita tersebut mengatakan bahwa akan ada gempa susulan yang berkekuatan 8,1 magnitudo dan berpotensi terjadi tsunami. Di dalam berita tersebut juga dikatakan bahwa potensi gempa susulan tersebut dapat terdeteksi oleh alat deteksi gempa yang ada di Badan Klimatologi dan Geofisika. Setelah berita ini tersebar luas, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bernama Sutopo Nugroho membantah berita tersebut. Dia menyatakan bahwa tidak ada alat yang bisa mendeteksi kapan terjadi gempa secara pasti. Demikian pula berita yang saya
Pekerjaan ingin menyampaikan berita tentang rekaman telepon pesawat terakhir di Vietnam. Silakan pesawat terakhir di Vietnam yang jatuh dari Laut Jawa memiliki isu yang banyak. Pekerjaan. Hari ini saya membacakan berita awal meninggalnya Mama Bibi. Awalnya berita ini digegerkan oleh pesan rantai. Isi pesan tersebut mengatakan bahwa Mama Bibi meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Mundo, Kota Tangerang. Pada Senin dini hari, berita ini langsung dibantah oleh pihak keluarga. Kesimpulannya bahwa jangan menyebarkan berita yang belum tahu pasti kebenarannya. disebarkan melalui Facebook yang dibuka pada 2 Oktober 2018. Setelah itu berita juga sempat tersebar dengan cepat di Twitter. Bahkan beberapa tokoh politik juga menanggapi dan membenarkan adanya penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tanpa verifikasi kebenaran kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rencana Kerja dari kelas PJKT mata pelajaran P5DK. Saya mengungkapkan fakta detik-detik penangkapan anggota LSM pemerasan kepala sekolah. Pemerasan kepala sekolah yang dilakukan oleh 2 orang anggota LSM terekam di kamera CCTV.
aset yang tidak bertanggung jawab. Dalam postingan ini ia menyebutkan bahwa kota Pangandaran mengalami tsunami. Faktanya kota Pangandaran tidak mengalami tsunami. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jangan percaya tentang berita yang beredar kalau kita tidak tahu tentang faktanya yang asli. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua berita yang disebarkan oleh media belum tentu fakta. Jadi jangan terlalu percaya tentang berita yang beredar. Nama saya Muhammad Adi Pratama, kelas 10 IKC, pembelajaran P5BK. Tema pekerjaan literasi digital. Judul berita COVID-19. Orang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif corona. Dewan Peliharaan bisa memperolehkan virus corona. Virus corona bisa keluar melalui pandangan mata. Faktanya, orang yang lolos pemeriksaan suhu belum tentu terkena corona. Belum ada bukti bahwa corona bisa keluar dari peliharaan bisa menyebar seperti anjing dan kucing. Virus corona tidak dapat menular melalui pandangan mata. Berita ini disampaikan oleh Menko dalam postingan banyak yang menyebarkan virus corona. Faktanya, virus corona menyebar lewat sentuhan fisik yang terjadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisha Hadi dari kelas 10 IKT pembelajaran P5BK, tema literasi digital. Judul konten hoax terkait COVID-19. Hoax terkait COVID-19 terdapat dari 1999 isu. Hoax pada 5.162 unggahan di media sosial atau medsos. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permandi, mengatakan bahwa hoax yang masih terus muncul di sekitar masyarakat menjadi salah satu kendala dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, persebaran hoax harus ditangkal. Mari kita rukun penanganan pandemi ini dengan tidak membuat dan menyebarkan hoax bersama-sama. Kita lakukan literasi digital tetapi menjalankan prosedur kesehatan soal beraktivitas, melakukan vaksinasi dan menekan resiko persebaran COVID-19 serang ini. Kesimpulan, kita hoax dilakukan untuk memberi pengakuan atau pemahaman yang salah. Pembelajaran P5BK, tema pekerjaan proyek literasi digital. Hari ini saya akan memberikan contoh hoax yang berjudul penculikan anak. Berita hoax penculikan anak ini dulu sebar di berbagai sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Jadi pada tahun 2018, berita ini sangat meresahkan anggota keluarga dan juga masyarakat. Berita menyatakan bahwa adanya penculikan anak yang ditangkap di Jalan Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan bukan hanya itu saja, ada beragam foto dan video yang menyebutkan daerah. Setelah tersebar berita ini, Kapolsek Kemayoran, Polisi Saiful Anwar membantah kabar hoax yang tersebar ini yang menjelaskan bahwa laki-laki yang di video tersebut bukanlah pelaku penculikan anak, tetapi hanya tukang parkir yang memiliki gangguan jiwa. Kesimpulannya, kita jangan terlalu percaya kepada kita yang belum tahu tentang fenomena yang ada. Nama saya Ferdianto Putra dari kelas 10 IKT, pembelajaran P5BK. Tema pekerjaan proyek literasi digital. Di sini saya akan membawakan berita hoax dan fakta mengenai COVID-19. Hoax dari COVID-19 adalah virus tidak dapat mengandung alkohol atau tersebut juga disabun atau disinfektan.
Faktanya, virus corona tidak dapat menular melalui pandangan mata. Dan orang yang melalui pemeriksaan suhu belum tentu negatif corona. Simpulannya, hewan peliharaan bisa menularkan virus corona. Berita ini disampaikan oleh Detik. Dalam postingannya, banyak yang menyebutkan bahwa hewan peliharaan bisa menyebarkan virus corona. Faktanya, virus corona menyebar lewat sentuhan fisik yang terjadi. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah, kelas 10 TJKT, pelajaran Telematika, proyek literasi digital, tema pekerjaan. Saya ingin menyampaikan tentang hoax yang beredar di kalangan masyarakat tentang kecelakaan pesawat Lion Air JT610 dan jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Itu berita ini sangat begitu banyak keresahan di kalangan masyarakat. Adapun media sosial yang menyebarkan konten hoax ini akan mengingat jumlah korban tersebut. Untuk masyarakat banyak yang kesan sebab media sosial yang menyampaikan konten yang tidak benar. Adapun platform media sosial yang pertama Juragan Batik Reblong yang diunggah pada tanggal 29 Oktober 2018 yang memberitahu bahwa black box pesawat Lion Air JT610 telah ditemukan. Faktanya berita itu hanyalah hoax semata karena black box Lion Air telah ditemukan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menemukan black box Lion Air tersebut di kedalaman 30 meter di bawah laut pada tanggal 1 November 2018 pukul 10.15 waktu Indonesia bagian barat. Kesimpulannya, jangan menyampaikan berita hoax tentang kecelakaan pesawat karena banyaknya korban dan mengingat tragedi tersebut yang kerabatnya yang terjadi dalam tragedi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postingan tersebut pun mulai berbagai komentar.
membenarkan adanya kasus tersebut, bahwa polisi menyelidiki bahwa kasus tersebut adalah hoaks belaka. Wajah bengkak memar pada rasa serem pahit. Efek dari operasi bukan karena adanya penganiayaan. Kesimpulannya, jangan sekali-sekali kita menyebarkan berita hoaks ke media sosial, karena tidak ada informasi yang tidak ada terjadinya faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dari mereka tema pekerjaan proyek literasi digital. Saya akan membahas tentang beritahu sumber dari media sosial tersebut adalah PPKM darurat terpandang tanggal 17 Agustus 2021. Berita ini dilansir dari bisnis.com, yaitu beredar informasi media sosial sebuah unggahan mengklaim bahwa pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diperpanjang hingga 17 Agustus 2021. Setelah saya cari tahu lebih dalam, berita ini adalah hoax atau salah. Juru bicara Menteri Koordinator Maritim Budi Melati menegaskan bahwa berita ini salah dan membantah berita tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah masih sesuai dengan rencana awal PPKM darurat akan dilakukan dari tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Kesimpulannya adalah jangan pernah percaya kepada berita yang belum jelas dan sebaiknya saya tahu lebih dahulu berita tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tugas PKT atau pelajaran PKK proyek literasi digital. Saya akan membawakan berita tentang proyek itu dan yang diinformasikan berita tersebut adalah hoax. Dan menurut Kepala Bagian Humas dan UGM Dr. Faryani menyatakan bahwa berita terkini di asrama UGM di Batino yang menampung asal terkarantina sudah penuh, sama sekali tidak benar. Menurut data terakhir yang diterimanya, Batino masih menampung para penyakit OTG, tetapi hanya terisi 25% dan negatif 30% dari total lain nampung. Dan untuk kawan-kawan agar tidak menyebarkan berita yang tidak benar tersebut, dan menurut masyarakat agar tetap
hasil rekaman black box Lion Air JT610. Kecelakaan jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang pada tanggal 28 Oktober 2018 Jawa Barat menjadi isu yang diperbincangkan di berbagai ruang media sosial. Bersama dengan itu, berulang-ulang berbagai isu mengikuti berita, foto dan video akan menginformasikan hoax terkait insiden jatuhnya pesawat tersebut. Kabar hoax ini tentu menimbulkan banyak spekulasi dan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat banyak jumlah korban pada tragedi maut tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa